Yang teman-teman, kali ini di pertemuan ketiga ya di teori psikologi mata kuliah neuropsikologi. Mohon maaf minggu lalu sebenarnya kita harusnya ada kuliah pengganti di hari Sabtu, namun ternyata ada kendala sehingga tidak bisa berada di mata kuliah itu ya. Jadi monggo dilihat di Bella, sudah ada jadwal yang saya ubah. Mohon mengikuti seperti yang ada di jadwal begitu ya. Oke, seperti yang saya minta 3 minggu lalu bahwa saya mau tahu seberapa jauh pengetahuan kalian tentang korteks dan apa yang kalian pahami tentang korteks dan tentang biopsikologi. Hari ini kita akan mengulas sedikit tentang itu. Ada beberapa yang masih belum ingat, ada yang masih beberapa lupa, dan itu wajar, tidak masalah, tidak menjadi suatu kelemahan atau kegagalan, enggak, karena memang kita tidak terbiasa untuk membahas tentang biopsikologi. Oke, langsung aja ya. Kita bahas dulu, kalau kita ngomongin otak gitu ya, tentang korteks dan lateralisasi, kita harus pahami dulu tentang sistem saraf, karena sistem saraf ini adalah yang utama. Jadi sistem saraf ini termasuk sistem pengendali ya, ini hanya flashback aja ya. Sistem saraf itu bekerja berdasarkan impuls elektrokimia, berarti berdasarkan sinyal-sinyal yang ada di dalam tubuh kita. Dan fungsinya untuk mengatur mental, mengatur fisik, mengatur kegiatan otot tubuh. Namanya saja sistem pengendali, dan tujuan utamanya juga adalah untuk membuat dia bekerja, sistem saraf ini bekerja untuk membuat tubuh tetap dalam keadaan homeostatis, yang artinya tetap harus dalam keadaan seimbang. Kenapa kita berkeringat, kenapa kita kering kulitnya, kenapa kita menelan ludah, kenapa kita mengedipkan mata, itu semata-mata hanya untuk menjaga tubuh dalam keadaan homeostatis, tidak mengalami permasalahan-permasalahan. Oke. Tanpa sistem saraf jelas ya, manusia tidak mampu berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Begitu juga dengan tidak ada rangsangan dari luar, ya juga kadang-kadang tidak ada reaksi dari tubuh begitu ya. Tapi tubuh bisa bereaksi ketika ada rangsangan dari dalam. Misalnya ada pesan yang masuk ke dalam tubuh sehingga kita bertindak sesuatu gitu ya. Nah, rangsangan dari luar itu kita sebut dengan stimulus, entah dari alat indera kita ya, dari mata, hidung, penciuman, pembau itu ya, perasa, kemudian semua alat indera itu. Oke. Nah, fungsinya untuk kewaspadaan jelas, untuk integrasi dan untuk koordinasi. Itu sistem saraf. Dan otak itu adalah pusat utamanya ya. Ada otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Kalau otak kita sudah bagi lagi menjadi forebrain, midbrain, hindbrain. Di mana forebrain itu ada cerebrum, ada thalamus, ada hypothalamus dan limbic system. Sedangkan hindbrain itu ada cerebellum, pons dan medulla. Hindbrain itu otak yang kecil ya. Terus midbrain itu yang reticular formation yang berada antara antara forebrain dan hindbrain. Oke. Seperti ini juga ini pembahasannya, dan hari ini yang akan kita bahas adalah cerebral cortex ya. Forebrain berarti kalau kita ngomongin forebrain berarti yang di sini ya kan. Cerebrum itu berarti otak besar ya. Sedangkan cerebellum otak kecil. Cerebral cortex forebrain ini kan tadi yang saya bilang otak besar, yaitu cerebral gitu ya, cerebrum itu disebut juga telencephalon, dimana bagian telencephalon ini terdiri dari cerebrum tadi, cerebral cortex, ada subcortical dan ada corpus callosum.
Sedangkan di diencephalon itu ada talamus dan hipotalamus. Sebenarnya dibagi-bagi lagi gitu ya. Oke. Tentang sistem limbik, kemudian korpus kalosum, talamus, hipotalamus tidak akan saya bahas di sini karena hari ini kita hanya fokus pada cerebral cortex dan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Oke, ini hanya sekilas saja, flashback aja. Ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Kemudian, nah ini prosesnya. Bagaimana sistem saraf pusat itu menerima dari sistem saraf tepi, menerima rangsangan, menerima stimulus dari sistem saraf tepi, yaitu berupa sensori neurons, kemudian masuk ke dalam otak dan dikirimkan melalui spinal cord ke motor ini ya, ke otot dan sebagainya dalam bentuk motor neuron. Oke. Yang kemudian nanti dikeluarkan dalam bentuk gerakan dan sebagainya, yang memberitakan kepada organ gerak gitu. Kemudian ini hanya gambar-gambar saja yang lebih jelas. Kemudian ini otak dan sumsum tulang belakang. Kalau gerakan sadar pasti ada hubungannya dengan otak. Yang gerakan tidak sadar itu sebenarnya juga otak juga ada peran penting, jelas. Tidak mungkin kalau gerakan tidak sadar itu otak tidak bekerja, bukan. Saat kita tidur pun otak masih bekerja dengan keras. Cuma tingkatannya tidak se-ekstrim ketika kinerjanya tidak se-ekstrim ketika kita menghadapi bahaya. Nah, otak manusia ini mempengaruhi jelas perkembangan psikologi kognitif, di mana kalau otaknya tidak berkembang dengan bagus pun sel sarafnya juga mempengaruhi gitu ya, yang artinya pola pikir juga bisa terpengaruh, proses berpikir juga bisa mempengaruhi, proses emosi itu juga sangat. Ingat ya, di otak itu kalau kita ngomongin emosi bukan hanya tentang hati, tapi tentang ada hubungannya dengan otak, yaitu di sistem limbik ya, dimana yang mengatur emosi. Kemudian otak memiliki dua tipe sel, ada neuron dan ada glia. Dan neuron itu yang berfungsi meneruskan stimulus informasi antar neuron dan meneruskan pula ke otot penggerak. Nah, sedangkan glia ini sebenarnya pada dasarnya sama seperti neuron. Cuma tapi tidak mampu meneruskan informasi dengan jarak yang sangat jauh. Jadi glia ini yang antar pendek ya. Kalau kamu lihat di sini, mana ya? Ya, yang jaraknya pendek. Kalau yang untuk sampai ke ujung otot sini atau di yang jaraknya jauh, ini bukan glia yang membawa tapi neuron. Glia ini yang lebih banyak di yang dekat-dekat dengan jarak biasanya dengan jantung, dengan dengan paru-paru dan sebagainya itu ya. Oke, nah kita sudah masuk ke cerebrum, otak besar. Nah, ini yang kita sebut frontal, parietal, occipital dan temporal ya. Frontal jelas di front, depan ya. Parietal di sini, di ubun-ubun. Mulai beranjak ke belakang dekat tengkuk, ini disebut occipital. Sedangkan di telinga, di dekat telinga, temporal. Jelas kalau dekat telinga berarti ada tentang hearing, ada tentang pendengaran. Sedangkan hearing ini selalu ada hubungannya dengan penciuman, ya, dengan smell, dengan bau. Nah, di dekatnya lagi di parietal ini ada tentang perasa, ada area reading, kemudian belakang yang dekat tengkuk, ya, dekat tengkuk leher ini ada hubungannya dengan penglihatan dengan mata. Sedangkan di frontal ini tentang asosiasi. Oke, kita lihat dulu. Mana ya? Jauh sekali. Oke, ini ya. Frontal berfungsi sebagai mengatur gerak otot, perasaan, menimbang suatu keadaan,
Seperti saat mengambil keputusan. Jika rusak maka terganggu dalam hal seksual dan perhatian. Biasanya juga kalau misalnya bagian frontal ini mengalami kerusakan, biasanya akan sulit mengambil keputusan, ya. Merencanakan sesuatu itu akan susah. Kemudian parietal lobe ini memproses informasi seperti sentuhan, rasa, suhu, gerak tubuh dan sebagainya. Jika rusak bermasalah dalam memori verbal. Parietal, kalau nggak salah kemarin temannya Arya itu ada yang mengalami kecelakaan dan terkena di bagian tengkorak sebelah mana saya lupa. Itu mempengaruhi proses lainnya. Ada kalau nggak salah kepribadiannya juga berubah, ya. Iya, karena memang ada bagian-bagian dalam otak yang terdampak dari kecelakaan tersebut. Occipital lobe ini jelas berfungsi untuk mengatur proses informasi penglihatan. Jika terjadi kerusakan maka menyebabkan buta warna, permasalahan dalam memilih kata-kata dan objek. Temporal lobe untuk mengatur hasrat, nafsu, naluri dan menafsirkan bahasa yang kita dengar, ya, yang kita dengar. Oke, ini ya. Cerebellum itu otak kecil. Jangan lupa cerebellum itu otak kecil. Sudah ya, ini ya, tidak ada lagi. Nah, ini kita kalau mau lihat lagi, ini adalah frontal. Ini adalah frontal lobe. Ada area Broca. Ada tentang penciuman juga bisa. Penciuman ini tipis ya antara temporal dengan frontal, ya, ada keduanya. Kemudian motor cortex itu di bagian frontal, sedangkan sensori itu di bagian parietal, ya. Sensori itu seperti merasakan panas, sakit, nyeri, sensasi pokoknya. Kalau motor itu gerakan. Kemudian bahasa ada di parietal, occipital tadi penglihatan. Oke. Coba kita beranjak ke sini. Nah. Oke. Kalau kalian lihat ini nah, ini adalah otak kita ya. Sekarang kita coba. Nah, ini gini. Mata kalian di sini. Ya. Telinga kalian di sini, bisa bayangkan? Kalau ini, nah ini kalau kita lagi berhadap-hadapan. Ini leher kan, leher belakang. Jadi di sini ada mata, di sini ada mata. Nah, bayangkan seperti ini. Ini adalah frontal kita, parietal, occipital dan temporal. Ini adalah cerebellum. Oke. Ups, malah tak puter-puter ya. Oke. Sebentar. Oke. Kalau kamu lihat ini adalah brainstem. Ya, ini adalah brainstem. Ini adalah brainstem, ya. Ini adalah cerebellum, otak kecil. Adalah medulla oblongata. Kemudian nah, ini adalah pons. Kalau kita lihat dari bawah gitu, ini adalah pons. Kemudian reticular formation mana ya? Nah, ini midbrain ya, midbrain. Ada corpus callosum di sini. Oke, kita lanjut lagi. Fungsi otak manusia terdiri dari 3 bagian. Ada cerebrum, ya, ini hanya mengulang kembali. Ada cerebellum, kemudian ada medulla oblongata. Ya, medulla oblongata ini berfungsi mengontrol denyut jantung, pernapasan dan tekanan darah. Kenapa sih kita perlu belajar tentang fungsi otak ini? Ya karena neuropsikologi itu kita membahas sistem saraf ya, sistem saraf dengan perilaku. Jadi sebenarnya perilaku kita ini ya tergantung dari otak kita, gitu kan? Tidak mungkin dia bergerak tanpa ada pesan yang
yang yang diterima di otak gitu kan. Jadi kita harus pahami dulu bagian mana sih yang menerima informasi-informasi tersebut. Kalau memori ya di otak besar, berpikir itu di otak besar. Sedangkan keseimbangan bersifat refleks itu cerebellum, otak kecil ya. Nah, pembagian otak besar itu ada otak kiri dan otak kanan ya. Otak kiri itu pusat perkembangan logika dan rasio seperti matematika, berpikir secara sistematis, bahasa verbal, berpikir linear dan terstruktur, berpikir analisis dan bertahap, dan tempat short term memory. Sedangkan otak kanan ini lebih seperti emosi, facial expression, kemudian yang berhubungan dengan seni, pusat khayalan, kreativitas, berpikir lateral dan tidak terstruktur, tidak memikirkan hal-hal secara detail, dan tempatnya long term memory. Ya, kalau ini jelas kiri kanan tuh jelas ya. Nah, kalau gitu kalau ngomongin hemisfer kiri dan kanan itu berarti ya kita juga harus membahas tentang lateralisasi otak. Bahwa perilaku verbal itu dapat dilihat dari fungsi lateralisasi. Apa sih lateralisasi itu? Lateralisasi itu adalah ini silang gitu ya. Pembagian antara kiri dan kanan. Ada pembagian kerja antar belahan otak. Belahan otak bekerja kontralateral kecuali untuk respon indera penciuman dan pengecapan. Karena indera penciuman dan pengecapan berada di kiri dan kanan, ya kan? Pendengaran juga berada di kiri dan kanan. Cuma kedua belahan otak ini bertukar informasi melalui korpus kolosum yang berada di tengah-tengah, yang penghubungnya, gitu ya. Coba kita lihat yang ini. Nah, di sini ya ada korpus kolosum. Nah, kalau kalian lihat di sini, di tengah-tengah sini, mana? Nah. Oke, kayaknya internet saya yang lagi error. Jadi korpus kolosum ini ada di tengah-tengah sini, dia yang menghubungkan antara hemisfer kiri dengan hemisfer kanan, ya. Jadi kalau kalian lihat ini pembagiannya, ini adalah korpus kolosumnya. Jadi korpus kolosum ini seperti jembatan antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Dia yang memberikan informasi bahwa oh ini loh ada stimulus dari mata kiri seperti ini. Karena kan kalau dari organ ini mereka bersilang ya, bersilang. Jadi kayak kalau mata kanan itu yang menerima adalah otak kiri, mata kiri yang menerima adalah otak kanan. Nah ini yang kita sebut belahan otak bekerja kontralateral, ya, bekerja kontralateral, bersilangan. Nah lateralisasi berarti kita ngomongin bahwa cerebral ini saling berkoordinasi antara hemisfer kiri dengan hemisfer kanan, ya. Ada pembagian kerjanya sendiri-sendiri. Kenapa orang kidal ya itu jauh lebih misalnya jauh lebih visual, jauh lebih seni misalnya ya, karena lebih banyak fokus di sini tadi di otak kirinya, ya kan? Otak kanan, ya. Sorry. Otak kanan. Kalau orang kidal itu otak kanannya, ya betul. Otak kanannya berarti dia jauh lebih lebih berseni, lebih intuitif gitu ya. Nah ini modelnya kalau penampang aslinya modelnya seperti ini, gitu ya. Ini untuk yang mata, untuk penglihatan bagaimana mereka bekerja secara silang. Nah, yang tadi saya bilang di pembagian lobus ada parietal dengan frontal, mereka membagi ya. Di frontal mereka kedapatan motor korteks, sedangkan di parietal mereka kedapatan sensori korteks, ya.
Di mana ini juga sudah terlihat yang bagian, kalau di bagian sensori ya, ini kan yang apa, yang di sini. Nah, ini di sini. Oke. Ini sensori yang di sebelah kiri ya. Sensori yang di sebelah kiri, sensori di hemisfer sebelah kiri itu mengatur tentang lidah, gigi, rahang, bibir bawah, bibir atas, wajah, hidung, mata, jempol, jari gitu ya. Kemudian elbow, arm dan sebagainya. Juga yang bagian karena ini kiri berarti dia ngatur yang kanan, berarti jari kanan, elbow kanan gitu ya. Kemudian untuk yang motor homunculus ini adalah yang di bagian frontal sebelah kiri ya, ada motor cortex. Dia yang ngatur vokalisasi, jadi mensuarakannya ya, karena ini kan tadi ada di bagian speech-nya, dia ada di bagian speech. Jadi dia bagaimana melafalkan. Kalau yang tadi di sebelah sini itu hanya merasakan ya, merasakan karena ngomongin sensor. Jadi nggak ada gerakannya. Tapi kalau di sini ada motor, dia menggerakkan, mengeluarkan air liur, menelan ya kan, menggerakkan lidah, menggerakkan rahang. Kemudian kalau selebihnya sama ya. Selebihnya sama untuk gerakan finger, kemudian hand dan sebagainya. Kalau yang di sini sensornya ya, mendapatkan sensornya, kalau ini menggerakkannya gitu. Nah, kenapa hemisfer kiri lebih khusus untuk bicara atau speech? Apakah hemisfer kanan tidak bekerja ketika berbicara? Sebenarnya bekerja bersama-sama tapi dengan tugas yang berbeda. Karena bicara yang dilakukan tidak sekedar berbicara, tapi juga lebih pada apa yang ingin dikatakan. Nah, hemisfer kanan lebih mampu mengenali emosi, sedangkan hemisfer kiri tidak. Jadi kalau yang berfungsi hanya hemisfer kiri, dia hanya bisa mengatakan kata-kata tanpa ada emosi. Sedangkan kalau hemisfer kanan bisa bekerja, berarti ketika mengucapkan itu ada emosinya, ya. Secara umum, hemisfer kiri itu cenderung lebih fokus pada visualnya, sedangkan hemisfer kanan cenderung fokus pada polanya. Ya, satunya detailnya, satunya polanya. Yang satu jauh lebih ada emosinya, yang satu hanya sekedar berbicara tadi. Jadi jangan salah kalau misalnya ada orang yang berkata tanpa ada emosi. Bisa jadi hemisfer kanannya tidak begitu berfungsi, tidak begitu maksimal untuk bekerja. Hemisfer kanan atau belahan otak kanan mengontrol proses informasi spasial dan visual, termasuk intonasi kalimat. Sedangkan hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa, hanya melafalkan kembali. Itu hemisfer kiri, ya. Ini jangan salah, ini sebelah sini adalah kiri dan ini sebelah kanan, karena ini hidungnya di sini ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika ada pertanyaan tuliskan di forum diskusi. Hari ini tidak ada Zoom meeting, minggu depan saja langsung kita dengan presentasi tentang stroke dan lain-lain. Nanti dimulai dengan teman-teman yang sudah siap presentasi untuk urutan awal ya. Makalah dikumpulkan minggu depan pada hari yang sama untuk presentasi. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye bye.